Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena di pagi yang segar ini kita masih ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan mengkaji tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan semakin lama kita hidup, semakin meningkat iman kita, semakin bermanfaat bagi sesama. Juga mudah-mudahan meningkat pula kesehatan kita, dan mudah-mudahan umur kita ditambah oleh Allah, tapi umur yang barokah ya, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jemaah sekalian, pagi ini sudah sampai pada ayat 39 dan 40 ya, yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Sadaqallahul azim. Wal qamara lan ing rembulan qaddarna wus netepaken ingsun hu ing qamar manazila ing pira-pira manzil, pira-pira panggonane qamar, hatta ada sehingga bali apa qamar, ai tegesi qaddarna wus netepaken ingsun lahu maring qamar manazila ing pira-pira manzil, pira-pira panggonan. Qara'a wus maus sapa Ibnu Katsirin, Imam Ibnu Katsir, wa Nafi'un lan Imam Nafi', wa ahlu Basrati lan ahlu Basrah. Wal qamaru diwaca wal qamaru, tidak dibaca wal qamaro ya, dibaca wal qamaru birraf'i kelawan rafa. Dibaca dengan rafa, dibaca dengan dhammah. Liqaulihi ta'ala, krana dawuh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayatul lahumul lailu, wa ayatun lan lan ya iku tondo kebesaran Allah lahum maring manungsa, yaiku al-lailu utawi bengi. Jadi lafadz wal qamaro dibaca wal qamaru ini diatofkan, diikutkan pada al-lailu, wa ayatun lahumul lailu wal qamaru. Nah, begitu ya. Jadi lailu itu malam, bengi itu identik dengan qamar, identik dengan keluarnya bulan. Juga sebaliknya, matahari itu identik dengan
keluarnya siang, atau siang identik dengan keluarnya matahari. Wal akharuna lan utawi sakliyane Imam Ibnu Katsir wan Nafi walul Basrah bin nasbi diwaca kelawan nasab, dibaca dengan fathah. Liqaulihi krana dawuh Allah Subhanahu wa taala qaddarnahu senetepaken sapa ingsun hu ing qamar. Karena hu ini maf'ul, maka wal qamara dibaca nasab. Maf'ul itu nasab. Misalnya daraba Zaidun amron, daraba wis mukul sapa Zaidun Zaid, amron ing Umar. Jadi setiap maf'ul pasti nasab. Jadi setiap maf'ul pasti nasab. Maf'ul itu kalau bahasa Indonesianya itu objek penderita. Jadi subhanallah, Allah SWT telah menetapkan beberapa manzil, beberapa tempat untuk bulan. Ini kekuasaan Allah SWT, termasuk ayatnya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaddarna wis netepaken sapa ingsun sop apa al wis netepaken sapa ingsun al qamara ing qamar, manazil ing pira-pira manzil. Wa qad dzakarona lan teman-teman wis nyebutaken ingsun fi surat Yunus ing dalam surat Yunus. Idza sara arikalani dadi apa al-qamaru rembulan ila akhir manazilihi tumeka maring akhiri manzili qamar daqqa moko dadi cilik fayasiru moko dadi apa al-qamaru kal urjuni kaya dene manggar. Apa manggar itu? Manggar itu seperti daun pandan atau pohon pandan ya, manggar. Sering kita dengar kata manggarnya, tapi kadang tidak tahu apa manggar. Ya mananya manggar ini? Ya manggar rembulan itu besok pada akhirnya kalau sudah mendekati kiamat pada akhir itu jadi kecil seperti manggar. Manggar ini tahu daun pandan ya, daun pandan yang mengering jadi mengecil, bukan daun pandan yang masih hidup ya. Kal urjuni koyok dini manggar al qadimi kang wis lawas apa? Kuno, sudah lama. Makanya daun pandan yang sudah lama itu kan mengering itu jadi kisut ya, kisut. Wa huwa tawi urjun iku udul udki kayuni manggar. Kayuni manggar ya kayuni pandan mau ya. Alladzi kang alaihi tetap ingatasi udul udki asyamarihu piro-piro manggar ya daun manggar kuwi. Fasubiha muqaddan surfaake opo al-qamaru rembulan fi daktihi ing dalam cilike qamar wasurihi yo ciliki qamar. Jadi daktun itu kecil sama sogir juga kecil. Maka kalau kita berdoa itu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti mereka mendidik aku ketika kecil. Sugrihi wa sugrihi yo cilike qamar fi akhiril manaziling dalam akhiri panggonane qamar.
Ya akhir itu ya sudah kiamat. Bil urjuni kelawan padane manggar. Wal muradu utawin kang den karepaken yaiku bil qadimi kang den karepaken kelawan qadimi lawas yaiku al atiku suwi lawas. Makanya ada di Mekah itu disebut Baitul Atiq ya. Al Baitul Atiq. Baitul Atiq itu artinya bait itu rumah, al Atiq yang paling lama, paling kuno, ya Ka'bah itu. Baitul Atiq. Rumah yang pertama dibangun oleh Allah di muka bumi ini adalah Ka'bah. Jadi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah di muka bumi adalah Bakkah. Bakkah itu Ka'bah. Bakkah itu artinya nangis. Makanya orang yang ke sana pertama kali, ini Pak Dula ini ke sana, pasti nangis. Pak Haji Mukti, Pak Kak Ismail, melihat Ka'bah pasti nangis. Kenapa? Karena asalnya Bakkah itu Baitul Atiq. Rumah paling kuno itu di dunia adalah Ka'bah. Al Atiq berarti yo lawas. Lasyamsu, jadi gini ya, bulan itu pada akhirnya setelah kiamat besok kisut, mengecil seperti manggar, seperti daun pandan yang sudah kering, nyelirit gitu ya, nyelirit. Ujungnya daun pandan itu kan kalau sudah kering tuh kan kecil. Ya seperti itu bulan. Lasyamsu ora ono utawi srengenge iku yang bagi sayukjo laha katu srengenge antudrika ing yento nututi metui ya al-qamara ing rembulan. Jadi matahari itu tidak akan mungkin menjumpai bulan. Jadi tetap dengan orbitnya ini. Karena ada orbitnya masing-masing. Tidak mungkin tempuh. Maksudnya begitu. Aila tadkhulu, saya tadi menjelaskan bahwasanya asyams, matahari itu identik dengan siang. Identik dengan siang. Adapun bulan itu identik dengan malam. Ini penjelasannya. Ayat tegese la tadkhulu ora bakal melebu, ora bakal manjing opo annaharu Rino ya siang itu ya. Rino siang. Wong aku tutuk wong Jawa tadi Rino opo ya. Rino siang ya Pak Ji nggih. Rino lek malam bengi ya. Ayat keselatat kulora bakal melebu opo annaharu rino ala laili ingatasi bengi ya. Jadi tidak mungkin siang hari itu masuk kepada malam hari. Ada tempatnya masing-masing sudah ya. Ya tempatnya siang ada, tempatnya malam ada ya. Qabla inqidaihi, saturungi entei lail. Jadi siang tidak akan masuk pada malam sebelum malam itu habis. Begitu juga sebaliknya ya. Malam tidak akan masuki siang sebelum malam habis. Jadi ada waktunya juga ya. Waktunya siang ada, waktunya malam ada. Kalau di Indonesia ini enak 12 jam ya. Coba kalau di daerah kutub itu, ya apa pasanya di daerah kutub itu? Wong matahari keluar ya sekitar 1 tahun. Wah lagi
daerah kutub ya. Qabla inqidai saturungi antei bengi. Balhuma balik karuni nahar wal lail atau syams wal qamar. Iku yata'aqabani, saling bergantian. Gantian. Siang ganti malam, malam ganti siang. Begitu juga matahari keluar, bulan masuk. Terus bulan keluar, matahari masuk. Begitu ya. Jadi bergantian, maksudnya ya ta'aqabani. Bihisabin kelawan hitungan maklumin kan? Ten maklumi. Jadi hitungannya sudah sudah ketemu, namanya hisab. Makanya jam ini sudah ketemu ini, asar jam berapa. Sebetulnya padoannya bukan jam. Padoan kita sholat itu adalah matahari. Kalau matahari sudah tergelincir ke barat, waktunya zuhur. Kalau bayang-bayang matahari sudah sedikit lebih panjang daripada bendanya, lebih panjang daripada bendanya, maka itu sudah masuk waktu asar. Ya, kalau sudah mendung merah akan ganti kuning, itu sudah waktunya maghrib. Merah di barat itu ya. Begitu juga kalau sudah kuning, itu sudah mulus kuning, itu di barat itu waktunya isya. Begitu juga subuh. Subuh itu kalau sudah terbit fajar, ya, ada fajar kadzib, ada fajar sidik ya. Fajar kadzib itu seakan-akan fajar itu belum masuk subuh, itu namanya ketika tarhim tuh. Sholatu wassalamu alaik, itu sudah fajar kadzib. Tapi kalau begitu fajar sodik, sodik kan benar, fajar beneran itu masuk subuh. Nah, jadi patokannya itu. Cuma karena di sini sudah disebutkan bihisabin maklumin, makanya ada yang menggunakan hisab. Hisab itu hitungan, sama benarnya. Jadi kalau biasanya kalau saudara kita kelompok Muhammadiyah biasanya menetapkan hari raya dengan hisab. Ketemu wis hitungane. Lah opo sih delok-delok gitu loh. Cuma biasanya Nahdliyin, orang NU itu lebih ikhtiyat. Lebih hati-hati. Pokok kata Nabi itu sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Puasalah kamu atau berhentilah puasa kamu ketika sudah ru'yah, melihat bulan. Ya, bulan seperti Manggar itu, ya. Awal bulan, ya. Sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Itu orang NU biasanya. Makanya sering orang NU itu karena kalau awan tidak boleh berhari raya karena tidak bisa melihat bulan gitu loh. Akhirnya digenepkan. Makanya kadang itu selisih Muhammadiyah DC atau berikutnya, terus NU berikutnya. Apakah salah? Dan sing salah. Pakai hisab bagus, pakai ru'yah bagus. Yang tidak bagus yang tidak pakai sama sekali. Ya, itu saudara kita semua tuh. Sama-sama yakin la ilaha illallah. La yaji ura bakal nekani ahadu masalah sijini alail wal nahar qabla waktihi saturungi waktuni karuni alail wal nahar. Jadi tidak mungkin mendatangi malam kesusu mendatangi siang, tidak mungkin. Atau siang kesusu mendatangi malam, karena sudah ada hitungannya masing-masing, ya. Jadi kalau kita ingat itu sudah subhanallah indah sekali. Ini budaya antri, ya, budaya antri. Itu ikut ini karena pejabat terus tidak mau antri, nerombol, tidak boleh. Sudah ada aturannya ini. Bulan begitu juga. Kalau bulan
apa namanya itu masih ada, masih apa namanya, maka matahari belum keluar. Jadi gantian. Qabla waktihi, tidak mungkin sebelum waktunya masuk. Wakilalan den ucapaken la yadkhulu ora bakal manjing opo ahadu masa salah suwijine lail wan nahar fi sultanil akhari ing dalem kekuasaane liyane karune. Jadi ada kekuasaan masing-masing dah. Siang dikuasakan pada matahari, malam dikuasakan pada bulan. Itu jadi ada waktunya masing-masing sudah. Ada pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam ada kuasanya sendiri, siang begitu juga malaikat malam ada yang jaga, siang juga ada yang menjaga. Maka untung-untungnya orang kalau bisa sholat berjamaah asar dan sholat berjamaah subuh. Kenapa? Berjamaah subuh dan asar itu masyhuda, kata Al-Quran, masyhuda, disaksikan dua malaikat. Kalau kita sholat subuh, maka malaikat malam yang menjaga belum pergi, belum meninggalkan. Terus malaikat penjaga siang sudah datang. Aplosannya sama dengan kerja kita itu sip-sipan ya. Sebelum yang dinas malam pulang, yang dinas siang sudah dah begitu. Jadi kalau tidak begitu fakim kan nanti gitu. Jadi ini malaikat penjaga malam masih ada menyaksikan kita sholat subuh, penjaga siang sudah datang. Makanya besok ini saling menyaksikan. Loh, kok sampean menyaksikan? Iya, saya penjaga siang sudah datang, dia sholat subuh, aku nyaksikan. Aku juga kan. Begitu juga sholat asar. Malaikat penjaga asar, penjaga malam sudah datang. Malaikat penjaga siang masih ada, disaksikan dua malaikat lagi. Luar biasa. Makanya sholat asar dan subuh, asar itu disebut sholat apa itu ya? Sholat wusto ya, sholat wusto. Karena sholat berat. Orang yang datang kerja biasanya itu kesel-keseli, iku asar. Subuh yo berat bisa, tapi koyoke lek sing nyambut gawe iku abot asar ya. Karena asar capek sekali datang. Ndak sholat mas, kata istrinya, si keungkuan. Wis jam 5 mas, engkok mari ngene. Hilang sampai maghrib. Apalagi saya jumpa Pak Harun jam 5 pancer kali. Oh mari nyambut gawe. Jadi capek-capek orang asar. Makanya kalau bisa sholat asar berjamaah luar biasa, disaksikan malaikat penjaga malam dan penjaga siang sama dengan sholat subuh. Masya Allah ya. Fa idza ijtama'a moko ari kalani kumpul karuni syams wal qamar. Ai tegese fa idza adraka ari kalani nututi apa kullu wahidin saben-saben sijine qamar wa syams ai sahibahu kancane karune kan koncoan ya, qamar dan matahari itu koncoan saja nih ya, tidak pernah benteng cewek. Jadi subhanallah, kita niru itu kan enak ya. Ahaduhuma qabla waktihi, saturungi waktune karune qamar lan syams. Wakila fa idza adraka muqaral arikalani nututi kul wahidin opo karune saben-saben qamar lan syams iku qomat mukawus tumibo. Opo tumibo al kiamatu, kiamat. Kalau keduanya sudah bisa melampaui, misalnya matahari sudah bisa nututi bulan, bulan begitu juga, maka itu sudah waktunya terjadi kiamat.
Wakila lan den ucapake la syamsu ora ana apa srengenge iku yambari sayukjo. Sayukjo itu artinya itu seyogjanya, tidak sebenarnya gitu ya. Nah, jadi lahakatwe asyams antudrika yaiku yento nututi apa asyams al-qamaro ing komar. Jadi tidak semestinya gitu ya. Tidak semestinya matahari itu nututi atau muncul pada waktu terbitnya rembulan. Sama keduanya begitu juga. Aila yajtami'u ay tegese la yajtamlat. Iya ini di sini tajtami'u ya. Mestinya yajtami'u karena komar itu mudzakkar ya, laki. La yajtami'u. Ora bakal kumpul komar ma'ahu sertani srengenge fi falakin wahidin ing dalem cakrawala kang siji. Cakrawala tempat ya. Tidak mungkin matahari dan bulan itu menempati di satu tempat. Nah, gitu maksudnya. Karena kalau sudah menempati ya keduanya itu kumpul, maka itu waktunya sudah terjadi hari kiamat. Walalailulan ora ana apa bengi iku sabikun disi apa bengi annahara ing rino wa kullun lan utawi saben-saben lail lan nahar iku fi falakin ing dalem cakrawala yasbahuna kang melaku. Jadi keduanya itu berjalan di porosnya masing-masing gitu ya. Di porosnya masing-masing. Antara bulan ada porosnya falakin yasbahun, berjalan sesuai dengan orbitnya ya. Matahari juga begitu. Sekalipun orbitnya itu ya satu orbit, tapi ada tempatnya masing-masing sudah. Tidak mungkin tubruan, karena sudah bihisabin dengan hitungan Allah yang jeli sudah ya. Tubruan kumpul mau ya tadi kiamat guys ya. Tubruan kabeh sudah hancur ya, karena sudah waktunya. Aila yattasilu tegese ora bakal nyambung. Yattasil nyambung opo alailu bengi bilailin kelawan bengi. Jadi tidak mungkin antara malam yang satu dengan malam yang lain itu jadi satu, tempuh enggak tempuh karena sudah ada jeda ya, ada jeda ya. Balik yakuno opo ono bainahuma karune lail wan nahar iku fasilun iki pemisah. Maka ada fasal tanya ada pemisah antara siang dan malam. Walikulli wahidin lan utawi katwe saben-saben sijine minhuma saking karune lail wan nahar iku ay asyams wal qamar iku falakun poros cakrawala azimun kang gede yajri kang melaku fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono falak kama kaya barang tajri kang melaku opo alhitanu iwak alhitanu fil bahri ing dalem segara. Jadi melaku karuni matahari melaku bulan juga melaku kaya iwak melaku. Di laut kan ikan kan berjalan seperti itu. Kalau Allah menyontohkan keduanya itu. Masih banyak. Sudah berapa menit ini? Sudah 5 ya. Ya teruskan aja dulu sampai 30. Wa'lam lan warwasiro anna azumas syams
sak temene gedene srengenge iku mi'atun 100 wa sab'una lan 70 mislu azumil ardi koyo gedene bumi. Ya, jadi ini perkiraan ya. Jadi Syekh Hamamizada juga memperkirakan bahwa kalau sekarang karena sudah alat sudah lebih canggih lagi ya, lebih ketemu lebih pasti mungkin ya. Ini karena di Karang sudah belum alat-alat belum canggih seperti sekarang, maka perkiraan beliau itu besarnya matahari itu 170 kali besarnya bumi. Ya, 170. Kalau sekarang mungkin sudah ketemu. Pak Haji Mukti tahu berapa ya? Kau belum hitung ya? Iya. Ya untung belum hitung. Ada mumet ya. Nah, wa'adzumal qamaru lan gedene rembulan iku sab'una 70 mislu azumil ardi 70 ping 70 gedene bumi. Nah kalau rembulan hanya 70 lebih besar daripada bumi. Jadi besar ya bulan itu ya. Padahal kelihatannya kecil ya. Nah, kalau begitu bintang dengan rembulan itu lebih besar mana? Oh tergantung. Betul itu. Ada bulan yang ada bintang yang lebih besar dari bulan ada ya. Kenapa kok kelihatan kecil? Nah ini masalah jarak ya. Masalah jarak. Di sini ada jaraknya ini. Wakana lan ono karune rembulan lan srengenge. Nah, ini menarik ya. Mutasawiya ini podo. Jadi awalnya fibtidail khalqati ing dalem kawitane ciptaan. Falam yatamayyaz muka ora beda apa alailu bengi minan nahari saking rino. Jadi awal penciptaannya antara bulan dan matahari ini sama sinarnya, sama terangnya. Jadi siang dan malam tidak ada bedanya awalnya. Kalau kita kaji dulu kan kalau malam diciptakan oleh Allah dari apa? Dari surga kan ya. Kenapa? Karena di surga itu ada gelap, ada terang. Dan gelapnya malam di surga itu ya, gelapnya surga itu dipindah jadi malam, maka tidak tersisa sedikit pun gelap. Akhirnya di surga itu terang, kan gitu ya. Terus siang diciptakan oleh Allah dari neraka. Kenapa? Di neraka itu juga ada terang, juga ada gelap. Ya. Karena terangnya surga sudah dipindah ke siang oleh Allah, jadikan siang, maka di surga tidak tersisa sedikit pun terang, maka di neraka ya, di neraka menjadi gelap. Kan begitu ya? Sudah kajian kita dulu kan begitu ini. Falam yatamayyaz muka ora beda apa alailu minan nahari apa bengi minan nahari saking rino. Fa amara moko merintah sapa Allah taala kang maha luhur sapa Allah Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam. Fa atamu nekani sapa malaikat Jibril alaihi salam wa masahalan ngusap sapa malaikat Jibril alaihi salam wajhal qamari ing wajahe rembulan. Fasara moko dadi apa rembulan apa nuruhu cahayane rembulan iku nakison dadi berkurang. Jadi karena sama terangnya bulan dan matahari, Allah merintah malaikat Jibril untuk mendatangi bulan supaya rembulan itu dimasah, disentuh, digosok, ditemek ya. Kalau ditemek itu ya ditemek. Oh ini ya. Jadi diusap gini oleh malaikat Jibril, diusap bulan itu, maka bagaimana? Fasara nuruhu nakison. Akhirnya cahayanya bulan itu jadi kurang karena sudah digosok oleh malaikat Jibril, ngerti ya? Nah, wasawadu utawi ireng alladzi yura kang den tingali fi wajhil qamari ing dalam wajah qamar, wajah rembulan
iku yuqalu ten ucapaken annahu satuhune sawadun alladzi yura fi wajhil qamar iku min asari janahihi saking bekase apa bekase ya bekase ya tutuk mantan lek wong ya mantan camat mantan gue min asari janahihi saking bekase labete ngono ya labete suwiwini alaihissalam malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi kalau kita melihat di bulan kan ada seperti hitam-hitam itu ya. Itu bekas usapannya malaikat Jibril ya. Baru tahu kan sekarang ya. Saya juga baru tahu sekarang karena saya bacanya sekarang. Nyatanya ireng-ireng sing ono di rembulan iku bekas tangannya suwiwi itu apa suwiwi? Sayap ya, bukan tangan, sayapnya malaikat Jibril ya, diusap. Maka jadi hitam. Oh ngono. Ya alhamdulillah tatiru nek ngaji udah ero. Iya. Kama qala kaya dawe Allah taala famahuna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Famahuna muka menghapus sapa ingsun sapa kita kata Allah ayatal laili ing tandani wengi wa ja'alna lan dadiake sapa ingsun ayatan nahari ing tandani rino iku mubsiratan iso ditingali. Makanya tandanya malam bisa dilihat, tandanya siang bisa dilihat. Al ayat nerusaken sapa ingsun, al ayat berarti masih ada ayat waja'alna tanarmu suratan dan sebagainya. Ini surat Al-Isra insyaallah. Fa khalaqa moko dadiake sapa Allah al-qamara ing rembulan iku fi samai dunya ono apa rembulan iku tetap ono ing langit dunya. Jadi bulan ini lebih dekat dengan bumi karena berada di langit dunia ya. Kama qala balik mana yang dhuwur ya. Wa khalaqalan dadi aku sadeke supaya ingsun asyamsa ing srengenge iku fis sama'ir rabi'ati iku tetep ing dalem langit kaping 4. Nah, kalau bulan itu ada di langit dunia, tapi kalau matahari itu berada di langit keempat. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Tempatnya matahari itu menurut kitab ini berada di langit keempat. Kulun utawi saben-saben minhuma saking karuni asyams lan qamar iku yajri melaku apa karuni syams lan qamar fi falakihi iku tetep ono ing dalem cakrawalane karuni syams lan qamar yajtami'ani bakal kumpul karuni syams lan qamar qarubal kiamati pareke dina kiamat kama bayannahu kaya dene kang Gusten tuturake sadurunge iki ya. Seperti yang sudah dijelaskan. Jadi masing-masing bulan dan matahari itu beredar pada orbitnya cuma akan kumpul satu saat. Manakala sudah qarubal kiamah, sudah dekat kiamat kumpul ya. Koncoan bulan dan matahari. Nah, di minggu yang lalu ya kita sudah mengkaji bahwasanya suatu saat bulan dan matahari akan kumpul di pintu tobat ya. Setelah itu pintu tobat ditutup oleh Allah, maka matahari sudah akan terbit bukan dari timur lagi, terbit dari sebelah barat. Ketika sudah terbit sebelah barat, maka tidak diterima lagi orang mau masuk Islam, tidak boleh, sudah ditutup. Orang bertobat sudah tidak diterima oleh Allah. Kalau sekarang masih dibuka, luar biasa. Tentu tobat itu panjangnya berapa itu? Masiratu sab'una. Jadi perjalanan sanatan, sab'una sana. Pintu tobat itu panjangnya 70 tahun perjalanan. Itu dibuka terus oleh Allah.
sejak diciptakan dibuka terus. Kalau sudah matahari terbit dari barat, maka pintu tobat ditutup seperti otomatis cret. Nah, terus matahari terbit dari barat 1 hari, karena besoknya matahari diperintah kembali ke timur lagi oleh Allah ya. Setelah itu maka iman seorang tidak diterima. Yang mau sejak itu sudah tangisnya manusia, tangisnya manusia sudah, karena lebih banyak orang yang kafir daripada orang beriman. Nangis semua. Bahkan kalau punya harta sebanyak dunia ini, ayo tukar imanmu dengan hartaku ini. Oh, tidak bisa. Makanya iman itu tidak bisa dibeli, lebih mahal dari dunia dan seisinya ini. Kita tidak pernah minta, sudah diberi iman oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan iman kita ini senantiasa dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Semakin lama semakin kuat. Kalau iman semakin kuat, ibadah semakin semangat ya. Dan mudah-mudahan akhirnya sama-sama husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala